keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga zaman nanti. Bismillah, kita berharap sangat kita akan mendapat syafaat di amal nanti. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat kenyataan bahwa sekarang ini pemerintah banyak sekali memberikan kebijakan-kebijakan. Yang terakhir kebijakan ini adalah nanti masyarakat dianjurkan untuk menggunakan kompor listrik. Terus kalau kompor belum ada yang komando. Iya, belum ada, tapi dianjurkan nanti calon menggunakan kompor listrik. Nah, saya tidak bisa bayangkan, tadi Mas Gino cerita itu, kalau seandainya nanti tukang ojek itu apa namanya? Yang pentolan itu, apa namanya itu? Pentolan itu loh. Nah, bakso ojek gitu loh. Kan bawa kompor listrik terus nanti bingung kemana ngecoknya itu. Arem, pakai arem. Pakai arem. Ya, itu diantaranya. Apalagi nanti yang apa namanya macam-macam jadi listrik ini. Ada orang pakai mobil listrik nanti ngecasnya di mana? Nanti taruh di hidung mungkin nanti. Ya, banyak cerita-cerita yang jelas. Kemudian nanti pemerintah juga mengambil kebijakan listrik yang 450 nanti ditiadakan. Berarti orang miskin tidak boleh lagi pakai yang 450. Nanti disuruh pakai berapa? Minimal 900. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas semua kebijakan ini kita merasa bingung lah biasanya. Karena memang itulah namanya hidup harus berubah. Nah, kita sudah jangan berubah, kita urusannya dengan Allah. Itu intinya. Kalau kita berubah urusannya dengan Allah, nah ini bahaya. Ya, jadi pemerintah kita mau merubah apapun kebijakannya, sudah biarin aja. Karena dampaknya itu tidak begitu besar kalau kita urusannya dengan Allah. Karena mengapa? Semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Selesai sebetulnya. Mau minyak nanti harganya Pertalite sekarang berapa? 10.000, nanti apa namanya yang Pertamax nanti 50.000, nanti ya monggo terserah. Yang penting kita jangan jauh dari Allah. Nah, itulah kaitan dengan BBM ini. Maka singkatan BBM itu kita ganti dengan bukan bahan bakar minyak. Kita mari beribadah, berdoa, maksimal. Itu aja cuma. Kita ini kan kadang-kadang karena kurang beribadah, kurang berdoa maksimal, ya doa kita mungkin tidak didengar. Beribadah, maksudnya beribadah itu kita berusaha dari bangun tidur sampai tidur lagi itu secara maksimal. Karena contoh segini saja, kita buruh, kalau kerja kita tidak maksimal, kira-kira diapain oleh bosnya? Dipecat atau langsung? Langsung dipecat. Nah, ini dengan Allah, kalau kita juga tidak maksimal, Allah tidak berikan maksimal, bahasanya begitu. Jadi mari kita berusaha dengan apapun yang terjadi sekarang ini, beribadah kita lah maksimal. Kemudian berdoa di sini tidak lain adalah sholat 5 waktu. Ditambah memang doa kita minimal 5 waktu. Itulah pakai doa sapu jagat setiap sholat, tidak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup memang enggak bisa berdoa yang panjang-panjang. Itu saja. Rasulullah juga hampir setiap waktu berdoanya cuman itu. Banyak jadi doa yang lain tapi dominannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa saya katakan maksimal? Peminal itu totaliter, kita memang beribadah hanya kepada Allah. Kemudian berdoa juga hanya kepada Allah. Karena selain itu, selain kita ketika beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, apa bisa mengabulkan? Karena yang mengabulkan doa itu hakikatnya Allah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya tidak panjang-panjang lebar. Mari kita kuatkan ibadah kita, doa kita sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Jadi mau apa saja urusan dunia ini biarin, ya, biar Allah nanti yang bereskannya, bahasanya begitu. Karena ketika Allah yang menyelesaikannya, Allah sendiri menjamin atiullah wa atir rasul la'alakum turhamun. Ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah menjamin rahmah.
Bahkan di dalam ayat lain, wa may yuti'ila wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, maka janji Allah adalah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Memang rata-rata kita urusan dunia ini alias yang namanya materi itu sangat kita harapkan. Tapi kadang-kadang ada urusan yang tidak materi atau immateri, itu Allah berikan lebih dari yang lain, kita tidak mau rasakan. Contoh, mungkin kita sodako 1.000 rupiah, kita harapan kita mungkin Allah ganjar nanti 10.000. Tapi dia tidak sadar ketika dia sodako 1.000 rupiah, itu diberikan Allah kesehatan, anak rajin sholat, keluarganya sakinah, tenang, bahasanya begitu. Bahkan kalau dikumpulkan nggak ada penyakit namanya lepar, ginjal, jantung, kakinya sehat, tangannya sehat, telinganya sehat, kemudian otaknya juga waras. Itu nilainya berapa? Halo? Nah itu, padahal sodako cuma 1.000 rupiah mungkin, tapi Allah berikan yang banyak. Kadang-kadang kita lupa bersyukur. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini sebagai penutup, mari, Allah sendiri menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Ketika kita cerdas di dalam bersyukur, maka Allah tambah nikmat-nikmat yang lain. Nah, tentunya nikmat dari Allah itu berbeda dengan nikmat yang diberikan oleh manusia. Nikmat oleh Allah, insya Allah keberkahan atas umur kita. Nah, keberkahan ini apa? Wujudnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, mentaati perintah-perintahnya, kita pun berusaha untuk menjauhi larangannya, dan kita pun berharap kepada Allah, dan karena kita diberkahi maka kita digolongkan husnul khotimah. Hanya ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.